sih? Sebelum UAS ya kalau nggak salah. Kita latihan, jadi libur. Sebelum Lebaran. Oh, sebelum Lebaran ya? Iya, Iya. sebelum UAS kan berarti ya? Iya nggak sih? Aku lupa juga sih. Pokoknya iya Ya, sebelum sebelum Lebaran. UAS. Sebelum UAS. Iya, sebelum UAS. Jadi udah lama banget nih kita nggak ketemu, lebih sebulan lebih kali ya nggak ketemu. Udah lama banget. Jadi mau tanya-tanya dulu kali ya nih anak-anak 58 nih khususnya kan baru ngerasain offline ya. Iya dia. Coba nih dia gimana first impression-nya setelah kuliah offline. Capek, Kak. Capek, emang jadwalnya padat? Lumayan. KRS-nya maksudnya nggak jelas. Banyak yang ganti-ganti jadwal. Iya, itu harus lihat di spreadsheet-nya tuh. Soalnya kalau di IPMO emang lagi nggak jelas IPMO-nya. Terus gimana nih ketemu dosen langsung? Ya, nggak jauh beda sih sama online menurut saya mah. Sama aja ya berarti ya? Maksudnya Iya. nggak kelihatan killer banget kan kalau aslinya? Enggak Aslinya. sih, enggak, cuma ya ada sih yang emang udah nggak suka aja sama dosennya dari awal. Parah banget ini dia. Oke, aku nanya lagi siapa ya? Ini kan 58 kan baru banget ngerasain offline kan, jadi pengen tahu. Coba Neri gimana Neri? First impression setelah offline. Kaget sih Kak. Kenapa tuh? Kan ketemu dosen secara langsung gitu ya. Terus vokasi IPB kan ketat banget ya Kak, SOP terutama. Kalau online kan kita kayak yang penting atasan doang. Iya. Kayak bawahan ya serah bebas gitu. Terus ini nggak ada nyasar nggak di gedung? Belum hafal ya kalau itu gedung sih Kak. Harus kayak ketemuan dulu sama teman kayak di depan Prima ya ketemuan, ntar kita Iya. bareng nyari gedungnya gitu. Misalkan gedung apa gitu kan. Biasanya di mana? Kamu ngampusnya di Cilibende? Apa di mana? Kadang di GG gimana ruangan praktikumnya sih Kak. Seru tapi ya. Iya. Oh ya, kita kan bakal ada ini juga nih, bakal ada apa proker lekat ya yang aku kasih tahu di grup itu. Jangan lupa tuh pada ikutan karena kan kapan lagi kita ketemu. Kan ini kita masih online ya kalau misalkan organisasi agak susah soalnya nyari ruangannya kalau buat organisasi. Jadi jangan lupa tuh ikut hari Minggu ya. Kalau nggak salah minggu ini deh tanggal 28. Pada ikut tuh semuanya, siapa tahu kan nanti kita belum pernah ketemu secara langsung kan. Kalau secara langsung kan belum pernah lihat aslinya gitu. Jadi jangan lupa ikut aja. Bayar berapa sih? 20.000 nggak salah ya? Iya, bayar 20.000 gitu. Oke, mungkin udah kalian nanya-nanyanya, nggak mau lama-lama juga, soalnya besok kita udah mulai kuliah lagi nih. Ada yang kuliahnya pagi nggak besok? Offline? Nggak ada? Nggak ada ya? Aku kebetulan offline tuh besok pagi. Jadi harus tidurnya cepat. Oke deh, kita mulai nih. Jadi sekarang pelatihan divisi ke-6 kita ada materi tentang logo. Logo apa aja nih kita bakal ngebahas nih, logo tuh kenapa penting, kenapa kita belajar logo juga, lumayan lah pokoknya ini ilmunya ya. Oke, next kita lanjut. Bentar. Nah, apa itu logo? Jadi logo, ini udah di-record belum ya, Raffi? Udah kok, udah. Jadi apa itu logo? Logo adalah sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas atas suatu bentuk entitas seperti ini. Yang pertama ada lembaga, organisasi, perusahaan, negara, ataupun produk. Ini jadi logo itu emang benar-benar sepenting itu ya, apalagi kayak misalkan kita mau launching produk baru, itu biasanya kita pikirin pertama kan mau launching produknya apa, terus yang kedua pasti kita nge-brandingnya gimana nih. Nah, cara nge-branding itu salah satunya pakai logo. Jadi ini salah satu hal penting gitu logo ya. Dan lumayan banget nih kalau kita belajar tentang logo, terus teman-teman apa ya, belajar lebih dalam lagi kayak misalkan lihat YouTube, TikTok atau segala macam, itu berguna banget sih menurut aku. Jadi kalian bisa freelance logo gitu, atau misalkan ikut lomba, itu kan lumayan banget ya. Maka ini harus diperhatiin sih menurut aku. Kita lanjut lagi ke next-nya ini. Kenapa logo penting? Jadi logo sangatlah penting. Jadi ini beberapa fungsi menurut Rustan. Yang pertama itu ada identitas diri, yang kedua itu tanda kepemilikan, yang ketiga tanda jaminan kualitas,
Terus yang keempat, mencegah peniruan atau pembajakan. Yang kelima, menambah nilai positif. Keenam, properti legal suatu produk atau organisasi. Dan yang ketujuh itu mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Jadi logo emang benar-benar sangat penting karena emang fungsinya tuh banyak gitu ya, nggak cuma satu doang. Next lagi. Apa saja jenis logo? Nah, ini menurut Rustan, berdasarkan anatomi, logo dikelompokkan menjadi 2 jenis. Nah, ini salah satu contohnya itu aku pakai YouTube. Jadi ini kita bisa ngebedain ya, kalau logogram tuh bentuknya seperti ini, logo type itu bentuknya tulisan gitu ya. Jadi ini bisa ngebedain lah sekilas kalau teman-teman lihat sebuah logo, pasti tahu lah bedanya, oh ini logo type, oh ini logogram, kayak gitu. Kita next lagi. Nah, ini pengertian logo type yang pertama nih ya. Logo type mencakup semua logo yang melibatkan teks atau huruf, baik nama perusahaan ataupun inisial. Logo type cenderung mempromosikan pengenalan nama. Nah, ini contohnya nih ada Coca-Cola, Yahoo, FedEx, Google. Ini masih banyak lagi ya. Jadi, emang kalau logo type itu biasanya nge-brandingnya tuh cuman pengen ngenalin nih, kita pengen promosiin produknya biar pada kenal namanya apa gitu kan. Kalau misalkan kalau pakai logogram itu tuh biasanya kita harus semenarik mungkin dan yang mudah diingat sama orang-orang gitu. Karena kan kalau logo type ini mencakup nama mereknya kan ya, jadi ya lebih mudah dikenal gitu nama produknya. Kayak gitu. Kita next lagi, ini ada logogram. Nah, logogram atau biasa disebut dengan logomark adalah komponen logo yang dibuat berdasarkan bentuk atau shape, icon, hingga bentuk gambar visual. Nah, elemen logo yang satu ini biasanya dibuat sederhana, mudah diingat, mudah dikenali, namun tetap mewakili latar belakang citra mereknya. Nah, ini nih kayak logo-logo di bawah ini ada yang bisa nyebutin nggak nih dari kiri ke kanan kira-kira ketebak nggak nih tanpa ada nama logonya? Ada yang tahu? Gampang ya? Coba ada bisa nebak kan nih 5 nih. Dari pertama sampai terakhir. Coba aku tunjuk kali ya. Coba nih Ahdan nih coba. Hadir Kak. Iya, coba ini kenal nggak ini logo apa aja? Dari paling kiri Ya. Apple ya, terus Starbucks, Adidas, McDonald's, sama Wiki. Iya kan pasti pada hafal karena emang ini salah satu ini 5 brand yang terkenal gitu. Jadi kita tanpa lihat nama mereknya kita udah tahu nih ini logo apa karena emang mereka udah brandnya terkenal dan logonya pun mudah diingat gitu. Jadi salah satunya nih kalau kita pakai logogram kita tuh harus mikirin kalau logo ini tuh bisa nggak ya terkenal dan mudah diingat sama orang-orang kayak gitu. Oke, kita next lagi. Ini ada alur pembuatan logo. Jadi ini alur pembuatan logo kalau misalkan kita punya klien. Ini salah satunya. Tapi kalau misalkan kita buat logonya cuman buat misalkan branding suatu produk punya kita sendiri atau buat lomba, ini mungkin beda lagi nih alurnya. Jadi kalau misalkan kita punya klien nih, alur pembuatan logo yang pertama ada design brief. Biasanya tuh design brief, ini kalau anak INF pasti udah pada tahu ya kalau design brief itu apa. Jadi kita bakal briefing dulu nih sama klien kita. Jadi bakal dikasih tahu mandatorinya apa aja, yang harus ada apa aja, segala macam tuh bakal ditaruh di design brief ini. Nah, selanjutnya kalau udah design brief bareng klien, kita bakal ke next step-nya nih. Kita bakal mencoba untuk memahami design brief. Karena kan emang kalau misalkan nih, udah design brief lama-lama tapi kita nggak paham apa yang diinginin sama klien, itu kan percuma ya. Jadi kita harus ada step nih kita buat paham sama si brief yang dikasih sama klien kayak gitu. Lanjut lagi kita baru ke membuat sketsa. Nah, kalau membuat sketsa ini kalau aku biasanya tuh pakai kertas. Jadi kita gambar-gambar aja, coret-coret. Misalkan ada referensi nih, ada beberapa referensi, misalkan 4 logo, kita coret-coret aja coba. Misalkan coba ATM ya, misalkan amati, tiru, modifikasi, kita coba-coba aja semuanya kayak gitu. Biasanya sih membuat sketsa tuh emang enaknya coret-coret tangan ya. Jadi nanti untuk next step ini menggambar logo kita lebih mudah gitu. Karena kalau misalkan kita langsung ke step
menggambar logo di software nih kayak di Adobe Illustrator ini bakal sulit banget gitu menurut aku. Sulitnya apa? Karena kita belum ada brainstorming gitu ya di pembuatan logonya seperti itu. Oke, udah menggambar, kita baru bisa ke next step lagi. Ini update logo dan final artwork. Jadi update logo itu apa? Jadi sebelum ke klien, kita tuh harus update logo kita dulu nih. Maksudnya kita lihat dulu, ini logonya udah sesuai nih udah sesuai belum sama design brief. Kita bakal update terus nih logonya. Sampai nanti baru kita bisa ke final artwork, atau final artwork itu final yang bakal kita kirim ke si klien kayak gitu. Nanti kalau misalkan ternyata harus revisi lagi, baru nanti kembali lagi gitu ya ke membuat sketsa dan segala macam kayak gitu. Ini alurnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyobain freelance logo gitu, desain logo, boleh banget dipahamin gitu ya alurnya, terus kayak tipe-tipe logonya itu harus dipahamin. Next lagi, nah ini kita bakal sama-sama belajar membuat logo. Jadi hari ini kita bakal meremake logo divisi kita sendiri nih. Ini logo divisi kita, nggak tahu ini tahun berapa ya, siapa yang buat juga aku nggak tahu. Ini kalau buat yang ini aku yakin teman-teman pasti bisa gitu ya, maksudnya kalau buat yang kiri ini sepertinya mudah ya. Tapi kalau buat logo yang ini, yang kedua ini, yang baru, ini sebenarnya agak tricky. Tapi apa ya, tricky tapi sebenarnya nggak susah-susah banget gitu ya buat yang kanan ini. Jadi nanti kita bakal belajar hari ini nih cara membuat logo yang di kanan ini. Next lagi, nah ini tools-nya yang bakal kita gunain hari ini. Yang pertama ada Polygon Tools, ini shape ya, maksudnya kita bakal gunain shape Polygon Tools ini. Terus yang kedua ada Shape Builder Tools, yang ketiga ada Smooth Tools, yang keempat ada Pen Tools dan Curvature Tools, dan yang kelima nih ada Type Tools sama Gradient Tools. Ini emang banyak toolsnya, tapi kita gunainnya nggak sebanyak itu sebenarnya sih. Jadi mungkin ada beberapa cuman yang dipakai sekali aja terus udah nggak digunain lagi kayak gitu. Oke, mari kita coba. Kita bakal coba buat ya. Nah, teman-teman, ini aku mau ingetin nih kalau yang selesainya 5 menit setelah aku kasih Shopee Pay atau GoPay. Jadi kalau bisa diikutin ya. Kita mulai langsung ke menu bar dulu nih. Ini sambil diikutin ya, kita mulai ke menu bar, klik file, terus pilih new. Nah, nanti kalau misalkan aku ngejelasinnya terlalu cepat, terus teman-teman ketinggalan, boleh banget dikasih tahu ya, biar teman-teman nggak ketinggalan gitu. Dan enaknya tuh kalau selesai hari ini juga, bentar. Kalau teman-teman selesainya hari ini juga, jadi nggak perlu hari besok nih pas kita kuliah nggak perlu bikin tugas ini lagi, jadi langsung dikumpulin aja. Oke nih, kita udah buka file, terus klik new nih, new dokumen. Teman-teman pilih yang ukurannya 1000 pixel kali 1000 pixel. Nah ini kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa custom ya, bisa di custom aja ukurannya. Sampai sini aman nggak nih? Sampai si 1000 pixel kali 1000 pixel. Ada kendala atau aman? Aman, Kak. Oke, masih aman ya. Kita bikin dulu nama logonya. Seperti biasa, terserah mau namainnya apa aja, tapi aku mau namainnya logo Mulmed kali ya. Nah kan kita buat divisi Mulmed ini. Terus ininya panjang lebarnya 1000 kali 1000 pixel ya, pastiin 1000 kali 1000 pixel nih. Pilihnya yang pixel. Terus untuk artboard-nya, nih aku rencana sebenarnya bikin 2 tuh, logogram sama logo type. Tapi karena takut jamnya nggak cukup, ya nanti untuk si logo type-nya kita lihat jam aja dulu kali ya. Ini artboard-nya kita masukin aja dulu nih 2. Kita pilih 2. Udah semua sama kayak aku, tinggal diklik create ya. Nah, jadi tampilannya bakal seperti ini. Sampai sini aman ya? Atau ada kendala nggak nih? Kira-kira. Aman ya?
Nanti pokoknya kalau misalnya aku kecepatan, teman-teman boleh itu aja ngomong langsung. Oke, yang pertama kita lakuin, kita bakal, kan tadi aku udah itu ya, udah kasih file aset tadi ya. File asetnya udah di-download ya. Kalau belum nanti diekstrak dulu, terus biar bisa kita download. Nah, yang pertama kita lakuin, kan kita mau belajar kan buat logo ya. Kak, Dia itu ada yang tanya tuh Kak, 2 lembar gimana tadi? Oh, oke. Kita mulai. Bentar ya. Tadi kan ke file, new nih, diklik yang new tadi. 2 lembar, caranya nih teman-teman pilih di sini nih. Jadi nanti kalau misalkan mau bikin 3, mau bikin 4, mau bikin 5, di sini nih, tulisannya artboard. Dipilih aja, terus ketik 2. Terus tinggal klik create nanti. Itu ya caranya. Aman nggak nih? Siapa tadi yang nanya? Afifah ya? Aman nggak nih Afifah? Aman, Kak. Aman, oke. Kita lanjut lagi. Nih, udah ya sampai sini si artboard-nya udah ada 2. Tadi yang aset file itu kan udah aku kasih nih. Teman-teman bisa langsung aja kita masukin si filenya itu. Klik nih yang di menu bar, klik file, terus pilih yang place. Nih, pilih aja diklik. Nah, ini masuk ke ini ya, masuk ke folder aset tadi, aset logo. Terus kita mau masukin si foto ini nih. Si contoh logo. Udah diklik, terus tinggal pilih place. Nah, ini taruhnya kalau bisa teman-teman taruhnya di sini nih, biar intersect ke si artboard. Jadi taruh aja nih di sudut paling atas sini. Sampai ada tulisan intersect. Terus tinggal diklik. Nah, jadi kita bakal pelajaran hari ini kita bakal tracing logo ini ya, logo barunya Mulmed, bukan logo baru sih, maksudnya logo yang di latihan ini. Kita bakal tracing. Udah sampai sini aman? Naruh foto? Aman ya? Nanti kalau ada kendala, teman-teman kasih tahu aja. Oke, kita lanjut lagi. Foto udah aman, kita taruh, kita masuk ke panel layer. Nih, panel layer, kalau belum ada, teman-teman pilih di Windows, terus cari aja di sini yang namanya layers, diklik. Kalau belum ada ya, pokoknya nih teman-teman, kalau mau edit panel bar, pilih Windows, terus dicari aja nih kebutuhan teman-teman. Oke, si layer ini udah, mungkin kita kasih nama nih, double klik. Kita double klik, kita kasih nama mungkin contoh aja kali ya, biar nggak ketukar. Nah, si contoh ini biar dia nggak gerak-gerak pas kita select, harus kita lock nih. Kita lock dulu ya. Tuh. Atau teman-teman bisa klik CTRL 2 buat ngelocknya. Karena udah di-lock, kita kan perlu layer baru nih buat si logo type-nya. Teman-teman pilih nih, yang ini, create new layer. Diklik, nah, biar ada layer baru. Terus kita kasih nama aja logogram. Nah, jadi kita bakal bikin logogram di sini. Sampai sini aman nggak? Ada yang ketinggalan? Aman, Kak. Aman ya. Ini pelajaran yang kemarin-kemarin harus diingat-ingat tuh. Oke, kita lanjut lagi. Udah nyampe si layer 2 logogram ini. Yang pertama kita lakuin, aku mau tampilin si rulers dulu nih. Siapa tahu nanti bakal kepake. Kita klik view, terus pilih yang rulers ini, dan show. Tuh, klik view, rulers, sama show rulersnya. Nah, ini biar takut aja nanti ada yang kita perluin gitu ya. Maksudnya kita perlu ngukur-ngukur gitu takutnya. Oke, udah jadi kita bakal tracing nih. Ini salah satu yang agak tricky ya tracing itu, apalagi kalau misalkan kita gunain pen tools. Tapi yang pertama sebelum pen tools kita bakal gunain si polygon dulu nih. Kita mau bikin polygon, teman-teman pilih nih di bagian, biasanya nih kalau default itu ada rectangle, teman-teman klik aja kanan, terus pilih yang polygon tools. Kalau nggak ada teman-teman bisa cari di sini nih yang titik 3. Ini semua alat ada di sini. Tapi biasanya sih ada ya, biasanya ada polygon. Nah, ini si polygon tools nih, diklik aja. Terus teman-teman terserah nih mau ngeklik di mana aja boleh.
karena kita mau bikin segitiga. Nah, ini pilih sides-nya, klik 3. Sampai sini tinggal di okein aja. Nah, sampai segitiga aman gak nih? Tuh ada yang ketinggalan? Aman ya? Oke, ada sampai segitiga. Karena ini button play-nya kebalik, segitiganya kebalik, berarti harus kita rotate dulu dong. Kita rotate-nya gimana? Teman-teman pilih aja nih sudut yang di pinggir, diklik ini, terus dimiringin sambil ditekan shift ya. Nah, tuh biar dia miringnya 270 derajat. Atau misalkan teman-teman nggak bisa kayak gitu, bisa juga di mana ya, aku lupa. Ya, Tadi gimana Kak buat segitiganya Kak? Buat segitiganya, pilih polygon. Diklik yang polygon, ada kan tools-nya? Ada. Ada, oke. Diklik di mana aja. Klik kiri di mana aja, set. Nah, ini sides-nya pilih 3, karena kan kita bikin segitiga. Itu tinggal di okein aja. Bisa? Bisa Oke. Kak. Bisa. Kita lanjut lagi, ini kita kan mau miringin. Nah, teman-teman miringinnya tuh boleh dari sudut sini nih, biasanya aku sih dari sudut ya. Tapi kalau sudut kan kita nggak tahu nih pasnya di mana. Jadi teman-teman sambil klik shift pada keyboard. Jadi shift, diklik, terus udah tinggal dilepas. Biar 270 derajat. Tapi kalau misalkan nggak bisa kayak gitu, teman-teman bisa ketik di sini aja nih, di bagian properties. Tinggal klik sini 270 derajat. Tuh, ini macam-macam ya. Kalau misalkan nggak bisa, tapi bisa sih kalau harusnya bisa. Kayak gitu. Sampai sini aman ya? Aman. Oke, kita next lagi nih. Mau bikin segitiganya biar pas. Terus aku pengen teman-teman samain, kita nggak usah pakai stroke nih. Stroke-nya kita matiin aja. Nih, klik 2. Klik kanan, bisa nggak sih? Ya, klik aja nih si stroke-nya. Klik kiri nih di stroke ini, terus dimatiin. Tuh, dipilih yang non. Biar nggak ada stroke-nya, karena kalau pakai stroke agak susah gitu ya. Oke, udah nggak ada stroke ya. Terus mau kita taruh ke atas ini nih, ke atas sudut sini. Tuh. Karena mau kita tarik biar dia lebarnya sama kayak si button ini. Biar kelihatan nih teman-teman, biar kelihatan logonya seperti apa belakangnya, teman-teman bisa opacity-nya ini dikurangin. Mungkin kira-kira aja ya, boleh bebas berapa aja, mungkin 26%, 20, 15, boleh dimasukin berapa aja, biar transparan. Nih, di opacity ya. Jangan lupa diklik dulu si shape-nya. Terus opacity-nya dikurangin. Sampai sini aman nggak nih? Aman ya? Semoga pada bisa ngikutin nih, karena lumayan banget kalau bisa bikin, kalau misalkan awal bisa bikin logo seperti ini, udah keren. Kita lanjut lagi, ini kita mau gedein nih. Si shape-nya mau kita gedein sebesar si ini nih, si gambar yang di belakang. Caranya teman-teman pilih aja nih sudut yang di paling kanan bawah, sambil diklik shift ya, biar nggak meletoy-meletoy gitu. Apanya sih? Nggak menyong-menyong gitu lah. Nah, ini di besarnya tuh disesuaiin aja. Nah, sampai sini aman nggak nih? Pokoknya besarnya kalau bisa sama kayak gambar yang di belakang. Agak tricky kan makanya. Kalau kita bisa tracing itu udah enak banget sih. Oke, udah nyampe sini. Kita mau bikin segitiganya ada cornernya nih. Jadi sudutnya nggak lancip gitu ya, tapi tumpul. Caranya teman-teman klik nih yang points ini, terus tarik ke kiri. Tarik aja, kita sesuaiin. Nah, mungkin kira-kira segini ya, sesuai sama yang belakangnya. Nanti kalau misalkan pun teman-teman agak kesulitan, boleh banget dikasih tahu ya, karena maksudnya aku yang buat logo, tapi aku juga agak ini, kadang nggak pas, bisa pas gitu loh. Oke, udah sampai sini. Kita coba, kita lihat ini udah pas belum ya. Ada yang udah pas belum nih? Kok aku agak nggak pas ya logonya? Sulit Kak ngepasinnya. Sulit ya, emang.
harus sambil di zoom gitu kalau mau. Nah, nggak pas juga nggak apa-apa, tapi nanti teman-teman diharapin kalau pas tracing bisa gitu ya. Sampai sini aman? Nggak usah pas banget juga nggak apa-apa kok. Karena emang kalau niru logo emang agak ini ya, kalau kita niru logo tuh susah juga sebenarnya. Jadi kalau orang-orang yang suka niru logo itu sebenarnya itu keren gitu, karena bisa tracingnya, serius deh. Kayak sketsa juga kan agak susah ya kalau kita bikin sendiri, terus kita harus tracing lagi tuh emang agak susah sebenarnya. Oke, ada lanjut kayak gini. Kita sekarang masuk ke namanya Pen Tools. Nah, ini salah satu alat di Adobe Illustrator yang menurut aku fungsinya banyak banget gitu ya, apalagi buat kita yang maksudnya buat yang suka gambar-gambar ilustrasi, vektor, itu seneng banget ya pasti pakai pen tool. Tapi pakai pen tool ini nggak langsung sekali coba kita langsung jago gitu ya, harus latihan dulu banyak-banyak latihan. Makanya sekarang kita mau coba latihan si tracing nih huruf M ini, kira-kira bisa nggak ya? Karena ini lumayan susah gitu ya. Oke, udah ada si pen tools-nya. Udah diklik ya. Dia ada di sini. Kalau yang nggak ada pen tools-nya bisa cari di toolbar-nya. Dicari aja tuh. Ada banyak alat-alatnya. Oke, kita mulai ya. Ini kita mulai tracing-nya nih. Teman-teman, sekarang kita cari pad yang di sini bisa intersect. Nah, gini. Jadi teman-teman cari yang ada tulisannya Anchor. Nih, rapetin aja, coba kita rapetin ke si segitiga yang melengkung tadi, cari-cari sudut yang namanya Anchor. Kayak gini. Kalau udah ketemu, tinggal diklik aja. Tapi kalaupun nggak nemu si Anchor ini, nggak apa-apa juga. Maksudnya nggak, kita kan mau tracing. Aku tuh pakai Anchor biar, oh tahu deh ini sudutnya di sini, gitu. Tapi kalau nggak nemu juga nggak apa-apa, karena kita mau coba tracing ininya nih, sudut yang di sini. Biasanya harus fokus banget ini ya, kalau tracing ini. Kita mulai, udah sampai sudut yang di bawah sini, teman-teman tarik aja nih. Kita mau coba tracing mungkin dari sini kali ya. Nah, ini tariknya, teman-teman kalau udah nentuin, oh ini kayaknya di sini deh, aku pengen cobain gitu, aku pengen cobain ini lurus nggak ya. Teman-teman sambil diklik kiri, terus udah diginin aja. Disesuaiin. Tuh, jadi pen toolsnya bakal ngikutin. Mungkin kira-kira misalkan segini. Nanti ke bawahnya segimana lagi. Ini tracing ya jadi namanya. Agak sulit sih. Tapi kita coba. Nih, mungkin kira-kira segini. Nih teman-teman juga sambil dicoba ya tracingnya. Tuh, kalaupun nanti nggak pas sesuai gambar, itu nggak apa-apa karena kan baru latihan ya, baru nyobain. Tapi kalau anak INF harusnya sih udah pada bisa. Kita tracing lagi. Mungkin di sini. Nanti kalau misalkan ternyata garisnya, kok garisnya jelek gitu, nanti kita bisa juga perbaikin dipakai smooth tool. Maaf Kak, bisa diulang nggak yang pen tool? Oke, kita ulang dulu ya. Nih. Jadi kalau tracing ini, teman-teman sebenarnya ini nggak harus ngikutin aku banget, tapi kita harus ngikutin garis yang ada di gambar ini. Nih, teman-teman pilih ini yang pen tools ya, atau klik aja P di keyboard. Nanti keluar nih si pen tools. Kalau aku, pertama aku nyari si ancornya dulu nih. Ancornya di mana ya? Oh, ini ada ancor. Oke, di sini. Tapi kalaupun nggak dapat si sudut ancornya itu, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih, dia rapat sama si garis ininya, garis segitiganya. Oke, udah dapat ini ya, si pen tool ini. Ini kan garis nih. Kita tarik aja, terserah mau di mana aja. Bukan terserah mau di mana aja sih, tapi kita tracing ya. Kita tracing nih. Pokoknya sesuaiin aja sama gambar yang ada di artboard kalian. Nah, ini tarik aja ya, jadi teman-teman klik kiri, jangan dilepas, jangan langsung dilepas, tapi kita sesuaiin dulu nih. Sesuaiin, oh segini nih mungkin ya. Oh pas nih, kayak gitu. Nah, kalau udah pas, kira-kira teman-teman pas, ya udah kita lanjutin lagi nih tracingnya ke selanjutnya. Misalkan ke sini. Oh, ini pas lagi. Kita klik lagi. Terus cari lagi nih, ini kira-kira mungkin segini kali ya. Nah, teman-teman juga
misalkan masih agak kesulitan itu nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Maksudnya kita bakal tracingnya kita berusaha biar sesuaiin si huruf M ini. Nah ini kan nggak kelihatan ya, maksudnya aku nggak kelihatan ini mau tracing tapi nggak kelihatan. Tadi pilih lagi nih properties, opacity-nya dikurangin ya, biar transparan. Nah, kayak gini. Ini juga nih, teman-teman bisa lihat nih, yang aku bikin sekarang sebenarnya beda sama yang belakang, karena emang nggak bisa sama persis banget gitu ya. Agak susah gitu kamu sama persis. Jadi, kita lanjut lagi tracing-nya. Nih, teman-teman boleh tracing aja sendiri. Nggak harus ngikutin titik yang aku ya, tapi se-feeling kalian aja. Nanti kalau misalkan salah, aduh salah gitu, tinggal di back aja ya, CTRL-Z aja. Ini harus fokus ya. Kira-kira segini. Nah, terus nih kalau si handle-nya ngerasa, oh udah nih oke segini, pengennya lurus gitu ya, maksudnya nggak mau melengkung-melengkung lagi, teman-teman bisa pilih nih, si handle ini ada tulisan handle, sambil diklik Alt, jadi Alt nih diklik di keyboard, terus ditarik aja ke sini. Tuh. Jadi tuh bikin biar garisnya nggak melengkung gitu ya, maksudnya bikin sesuai yang kita mau. Udah sampai sini, si ancornya aku klik lagi karena aku mau bikin dia lurus ke sini. Nah, ini nemu lagi nih ancornya, sudutnya. Diklik lagi, terus klik lagi. Nah, teman-teman nih kalau pengen lihat titiknya aku kayak gimana, nih aku kasih lihat kali ya. Titik yang aku nih ya. Tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 titik nih kalau yang aku bikin. Tapi mungkin di teman-teman beda titiknya. Jadi sampai segini nih, sampai yang aku bikin segini, kira-kira udah ada yang aman atau ada kendala kah bikinnya? Ada fokus ya. Kak, aku masih bingung. Oke, Afifah baru sampai mana nih? Sama gitu-gituin ancornya. Oke, jadi kalau si ancor itu sebenarnya teman-teman nggak harus pakai ya. Sebenarnya nggak harus pakai si ancor. Kita ulangin lagi kali ya, bentar. Nggak harus iniin si ancor ini aku, karena sayang aku alt dulu, copy ke samping. Nah, kita ulangin ya si ininya. Si M-nya kita ulangin. Jadi Afifah ini tergantung feeling sih sebenarnya ya, tergantung feeling kita aja. Kita kan mau tracing nih ya, kita mau mencoba tracing. Kalau Afifah nggak nemu si titik ancor ini nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau kalau mau sama kayak aku nih, aku biasanya nemuin si ancornya dulu nih di ujung, biasanya di ujung tuh. Dipilih aja tuh nanti ada keluar nih ancornya ini. Tapi kalau Afifah ternyata belum pakai Smart Guides, itu emang nggak bakal keluar. Smart Guides itu udah aku kasih materinya sebelumnya ini, jadi di view, diklik view, terus pokoknya teman-teman harus nyalain si Smart Guides ini, karena ini penting banget ya, jadi harus nyalain di view, terus Smart Guides. Ancornya aku udah ada Kak, oke udah ada ya. Cuman pasti klik jadi aneh gitu. Coba nih, ini kan, atau boleh Afifah kalau mau share screen? Aku izin share screen ya, Kak. Iya, Raffi ini boleh kan, bisa kan ya? Coba. Bisa sih kayaknya. Coba boleh. Nah, ini udah. Ini kan pen tool-nya diinin ke ancornya, Kak. Nah, Bener iya, ya, Kak? jangan. Jadi gini, Afifah jangan Oh. select si shape-nya nih. Jadi, klik V dulu atau pakai selection tools. Nah, iya, selection tools. Pilih. Jangan klik si shape ini, pilih aja keluar. Pilih aja yang putih nih, di luar artboard. Maksudnya jangan diseleksi putih ini. Nah, udah gini, baru kamu klik pen tool. Klik pen tools, Oh. nah, baru kita cari. Ancornya ketemu nggak? Terus. Nggak ketemu. Bawah lagi coba. Itu kan pet, terus bawah lagi coba. Terus. Oh, Nah, ini. ancor. Iya, kayak gitu. Tapi kalau nggak nemuin ancornya nanti Terus ini diklik ya, Kak? Iya, diklik aja. Coba kita klik. Nah, terus coba tarik
Ini kira-kira aja ya se-feelingnya Afifah. Diklik lagi. Nah, itu jangan langsung dilepas. Jadi kamu klik tahan, Oh, diklik coba ya. ini dikliknya tahan, Kak. Ya, jadi ditahan terus kamu sambil ngelengkungin itu. Jadi coba bisa nggak ngelengkungin ya? Nah, kamu tariknya berarti ke Oh, kanan. gini ya, Kak. Nah, iya gitu. Ini emang pen tool agak tricky tapi seru. Nah, ini kalau pengen ngepasin, nah ke atasin kayak gitu. Nah, gitu. Seru kan? Oh, iya ya. Iya, kayak gitu Makasih, ya. Kak. Ya, nanti bikin aja tuh yang lainnya juga digituin. Oke. Ini emang harus Iya, Kak. pelan-pelan kok, jadi nggak apa-apa. Oke, aku lanjut lagi ya. Coba dia udah sampai mana? Udah beres? Si M-nya? Tadi dari mana sampai mana Kak Nana? Di Nana? Oh, atasnya doang, bawahnya enggak? Bawahnya enggak. Ini semua ini nih, tar aku. Tadi kira-kira segini ya. Oh, saya kira sama bawahnya, saya lagi kerjain yang bawahnya. Oh, boleh lanjut aja. Emang kita bakal tracing bawahnya juga. Oh, ya udah. Duluan, nggak apa duluan, bagus. Oke, udah tadi yang M nih sambil teman-teman ikutin aja ya, nggak apa-apa. Nggak usah merasa nggak usah terburu-buru banget juga karena kan baru pakai pen tools. Udah kayak begini, aku pengen bikin juga nih yang bawahnya ya, si M yang tadi yang kata dia. Tapi nanti kalau dia udah sampai M yang bawah, jangan dilanjut dulu ya, karena aku mau ngajarin salah satu tools lainnya juga. Oh, siap. Oke, kita lanjut lagi nih bikin yang bawah. Buat yang bawah, aku mulai mungkin dari ujung lagi ya. Pokoknya si pet, kita berusaha buat mencari si pet ini mana sih? Wait, aduh, mau pencet ya. Berusaha mencari yang pet, kalau nggak nemu, ya berarti kita harus menyesuaikan. Aduh, error nih. Nah, kita sesuaiin lagi, kita bikin si M-nya ini. Biar pas, tapi kenapa pet aku nggak keluar ya? Bentar. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan dari luar pun, karena nanti kita bakal potong-potong juga nih teman-teman. Habis ini kita bakal belajar bikin shape juga pakai namanya Shape Builder Tools. Ini kira-kira aja ya, mungkin segini. Kita kira-kira lagi mau ngebolongin gitu ya, mau bikin bolongan di M-nya ini nih. Mungkin kira-kira segini ya. Walaupun kebesaran juga nggak apa-apa deh bolongnya nih. Agak besar ternyata. Dia nanya, oke nggak apa-apa Putut, ini Putut bisa juga ya di INF kan nggak masalah. Kita buat lagi di bawah. Kalau bikin, kalau misalnya kita tracing tuh emang harus fokus sih ya teman-teman. Karena ini garisnya kan kita sesuaiin gitu. Sampai sini. Nah, kita bikin yang M bawah, mungkin sekitar sini kali ya sudutnya. Dikira-kira aja pokoknya ya, se-feeling teman-teman aja kalau misalkan ini ngerasa pas, oke, dilanjut lagi. Jangan lupa juga opacity-nya dikurangin biar background-nya transparan. Nah, kita lanjut lagi. Segini kira-kira. Si M-nya segini kali. Bapak dari sini bisa nggak kurang-kurang. Nah, kira-kira segini lagi. Terus tinggal yang ujung bawahnya. Udah bateraiku habis. Ujung bawahnya. Kita cobain lagi.
Nah, kira-kira segini. Nah, udah beres yang bawah. Jangan lupa nih ancornya ancornya. Jangan lupa si pen tool-nya ditutup lagi nih yang bawah juga. Klik, nah, biar jadi shape ya. Dah. Terus nih kan kita udah sampai sini aman gak nih? Apa ada yang ketinggalan? Atau masih berusaha buat ini? Buat pen tool-nya. Wah, ini teman-teman ya. Kayak itu shape-nya disatuin ya? Atau gimana? Ini sebenarnya beda shape. Ini shape-nya ada 3 sebenarnya. Itu di grupin ya? Enggak di grup. Ini. Jangan di grup. Jangan di grup tuh. Jadi kan ada 3 ya. Oh, Nih, jadi saya langsung bikin satu, Kak. serius. Kayak gimana coba lihat dia. Nah, share screen. Bentar. Kalau kita jadiin satu, nanti agak sulit buat motong-motongnya. Oke. Belum bisa share screen. Oh, belum. Oh ya, kan aku masih ya. Wait. Lupa. Ya. Satu gini, Kak. Udah terlihat belum? Udah. Itu pisah-pisah kan sebenarnya? Nah, ini satu. Saya kira ininya. Apa sih? Boleh. Jadi nanti kamu nggak harus itu, nggak apa-apa. Oke. Nggak harus nge-cut ya? Iya, nggak harus nge-cut. Tapi tadi aku mau ngajarin buat nge-cut, tapi nggak apa-apa kayak gitu juga. Oh, ya udah deh. Itu juga nggak apa, jangan diulang lagi. Susah. Ya lumayan soalnya. Iya, lumayan kan. Ini emang agak tricky, tapi sebenarnya kalau teman-teman udah ahli pen tool itu enak banget. Enak banget kalau bikin sesuatu. Ini udah kelihatan kan ya punya aku? Udah. Oke. Nah, aku mau ngajarin ada yang namanya smooth tools. Nah, ini tuh caranya nih kayak si garis ini kok nggak halus gitu, kelihatannya tuh melengkungnya tuh nggak halus ya, kayak ada sudut kecil gitu ya di sini. Aku pengennya ini halus. Gimana caranya? Teman-teman cari namanya smooth tools. Ini bisa nih di edit toolbar. Kadang biasanya belum ada di defaultnya. Jadi teman-teman bisa pilih yang namanya smooth tools di sini nih. Dia ada di bagian dekat ini, shaper tools. Tapi kalau udah ada, biasanya dia ada di sini nih. Tuh, di bagian paint ya. Ada namanya smooth tools. Tinggal diklik aja. Nemu nggak? Smooth tool. Belum. Belum, ini emang agak banyak kan toolsnya. Jadi cari, berarti dia ada di kolom keberapa ya? 1, 2, 3. Ini pokoknya kolom shaper tools inilah. Ada di bagian draw ya. Di kolom draw ini pilih aja yang smooth tools. Gambarnya seperti ini. Ada pena melingkar-lingkar gitu. Nemu nggak nih? Afifah aman nggak nih Afifah? Nggak bisa diklik, Kak. Nggak bisa diklik, berarti udah ada. Kalau nggak bisa diklik. Tapi saya klik kanan belum ada kayaknya. Oh, mungkin ditaruh di tempat lain nih. Jadi kalau emang ternyata di sini nggak ada, di yang paint tools, yang di paint ini nggak ada, mungkin ada di yang ada ini nih, yang ada tanda-tanda begini mungkin. Oh ya, ada. Ada, ya bisa kemasukan ke yang lain. Di shaper tool. Oh iya, bisa gitu tuh. Jadi kita pilih aja nih smooth tools. Nah, si smooth tool ini aku pengen perbaikin yang ini nih garisnya. Jadi kalau teman-teman, kan ini mungkin beda ya sama yang aku. Mungkin teman-teman lebih halus atau mungkin ketinggalan Kak. Oke, nanti habis ini kita ulang lagi ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak bagus gitu ya ininya. Apa namanya? Si garis-garisnya. Kita bisa perbaikin pakai smooth tools nih. Coba ditarik-tarik. Waduh, dia malah melingkar. Nah, ini emang agak tricky gini nih ya. Nah, tuh, teman-teman nih kalau misalkan ada lingkaran, maksudnya ada garis yang lengkungannya tuh nggak sempurna gitu ya, nggak enak dilihat gitu. Caranya teman-teman tinggal tarik aja pakai klik kiri, nah dicobain tuh. Terserah. Wah, ini
Tapi ini kadang nggak sesuai kemauan kita juga sih ya. Cuman kalau beruntung gitu nanti dapetnya yang sesuai kemauan kita gitu lengkungannya. Gitu. Jadi ini perbaikinnya bisa pakai namanya Smooth Tools biar pennya ini sesuai keinginan teman-teman kayak gitu. Itu namanya Smooth Tools. Nah ini Afifah ketinggalan tapi aman nggak nih kira-kira? Atau ada kendala atau nggak ngerti? Aku nanya kok Anchor aku ada feel-nya ya? Anchor kamu ada feel-nya? Maksudnya gimana tuh? Ada feel-nya. Putih gitu, Kak. Oh, mungkin kamu pakai ini ya? Si feel ini ya kamu iniin. Kalau feel itu kalau misalkan kamu ngerasanya keganggu ya, si shape ini ngeganggu, maksudnya nggak kelihatan jadinya, ditransparanin aja. Diklik yang mana nih, terus feel-nya ini ditransparanin aja. Atau boleh share screen kalau mau. Kalau mau share screen juga boleh. Nanti kita lihat bareng-bareng. Gitu. Oke, Kak, aku coba dulu, Kak. Coba share screen apa gimana? Mau share screen atau coba sendiri? Coba sendiri. Oke deh. Coba dulu. Oh, ini nggak usah buru-buru banget juga ya, pokoknya teman-teman pelajarin aja gitu, lumayan lah. Buat ya lumayan lah pokoknya ilmunya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah bikin yang ini sama yang ini. Oke, habis ini kita mau nyobain ya. Kalau dia kan tadi udah bikin huruf M-nya ya. Jadi ini mungkin dia perlunya cuman buat ilangin yang mana ya? Oh, mungkin buat gabungin yang ini nih. Caranya nih teman-teman kita mau bikin sebuah shape ya, sebuah shape baru. Jadi ini mau kita pisah-pisah. Kalau dulu itu aku ngajarin pakai Pathfinder kan ya. Cuman kalau Pathfinder itu kan cuman buat misahin objek, tapi itu bukan ngebuat shape baru gitu ya. Nah, ini kita mau bikin shape baru tuh caranya teman-teman cari dulu di sini. Kalau di sini nggak ada nih bentuk yang kayak begini, shape builder tools, teman-teman bisa klik Shift plus M biar langsung keluar, atau teman-teman cari di edit toolbar ini ya. Kalau cari kan lama nih, jadi kalau carinya lama, teman-teman bisa pilih aja tulis di keyboardnya klik Shift plus M. Tuh, biar langsung ke sini, shape builder. Nah, kita kan bakal gunain si shape builder tools ini. Tapi caranya yang pertama, teman-teman harus select all dulu nih. Si ininya. Yang udah kita buat ini harus di select all. Baru kita kliklah si shape builder tools-nya. Nih, tinggal diklik, set. Nah, nanti tuh tandanya nih kalau kita bisa buat shape baru, nanti ada tandanya tuh kayak gini nih, garis-garis kecil gitu ya. Jadi hitam dikit gitu. Teman-teman pilih aja nih yang pengen dibuat shape barunya. Ini yang pertama nih aku pengen buat, satu. Nah, ini bakal jadi shape baru. Terus yang kedua kan ini nih, yang si M ini mau aku buat juga. Ini caranya nih biar dia satu, teman-teman klik dulu nih di salah satu shape yang mau digabungin. Teman-teman tarik nih ada garis kecil-kecil gini ke sini, set. Dah. Nah, ini jadi deh si M-nya. Tapi kalau dia kan tadi udah bikin M sendiri gitu ya, jadi nggak perlu mungkin ya. Terus ini yang di ujungnya juga nih, diklik lagi. Kayak gitu. Jadi caranya emang si shape builder tools ini ya mudah banget gitu ya, maksudnya memudahkan kita untuk buat logo gitu ya. Jadi nggak perlu kita bikin shape-nya satu-satu, tapi ternyata bisa dari kita gabung-gabungin, bisa kita hapus lah, bisa kita buat juga. Cara ngapusnya nih, cara ngapus si kotak-kotak putih ini nih yang kita nggak perluin, teman-teman klik Alt di keyboard, terus tinggal nah, kita langsung hilang gitu loh. Ini juga pilih Alt di keyboard, terus diklik. Nah, biar si putihnya ini hilang. Nah, tapi nih si garis masih ada nih. Si garis bawah ini masih ada, mau aku hilangin. Nah, tinggal klik aja garisnya. Nah, tuh garisnya biar hilang gitu ya. Oh, ini masih ada garis ini. Kita ke shape builder tools lagi. Dipilih. Nah, ini kan masih ada kotak ya. Ini masih ada garis kayak gini, mau aku satuin nih.
pakai shape builder tools lagi, disatuin set, disatuin lagi set. Tuh. Tinggal set gitu ya jadi. Udah beres nih berarti yang M-nya dan ini udah terpisah ya. Jadi ini bukan satu shape lagi. Karena kan sebelumnya kita satu shape karena oh berarti dia juga perlu pakai shape builder tools juga. Soalnya kan pertama kita buat si segitiga tadi ya di bawah. Tapi yang segitiganya kita pisah-pisah. Jadi emang harus pakai si shape builder toolsnya dipilih jadi beberapa bagian gitu ya. Satu. Jadinya udah nyatu Kak, gimana nih? Nyatu yang mana? Jadi nyatu sama segitiga belakangnya udahan. Enggak, coba diunduh dulu. Tadi udah pakai shape builder tools belum? Udah. Udah. Ya udah Iya, diunduh. jadi nyatu. Ya diunduh dulu coba. Kayaknya kamu kepencet ini kali ini, kepencet ke samping gini, itu jadi nyatu pasti. Jadi si garis. Emang kalau misahnya gimana Kak? Coba. Kalau misah mendingan diunduh sih. Mendingan unduh. Tapi kalau misalkan nanti mau pakai pen tools, ini kita bakal misah-misahin juga nih abis ini. Tapi mendingan diunduh coba. Ctrl+Z aja. Sampai ke bagian kamu salah tadi itu. Ya kan udah nih, masih yang awal nih. Hmm? Tapi pas saya klik malah nyatu gitu loh. Coba boleh share screen. Aku pause dulu bentar, maaf. Ini mah agak tricky ya, seru tapi deh. Oh, ini belum nyatu. Coba kamu klik selection tools lagi deh. Nah ini pisah nih. Ya tapi yang ini sama ini emang bener begitu Kak? Ya nih dia ada salah di bagian Sini ya, bawah ya. iya bawahnya. Jadi kalau si shape builder tools itu, makanya tadi aku pakai si ancornya biar ngepas itu tuh biar nggak kayak gini kejadiannya. Tapi nih dia nanti nggak apa nih, bikinnya kayak gini dulu. Wait, aku harus ngecas. Bikinnya kayak gini dulu, tapi nanti bakal kita potong-potong lagi di bagian pen tools. Nggak apa deh. Gituin dulu. Coba ya, wait. Gitu aja nggak apa dia, jangan diubah-ubah lagi nanti. Makin pusing. Coba sekarang. Biar gini dulu. Iya, biar gini dulu aja. Nanti kita bakal potong lagi aja nih. Ini soalnya kalau saya minusin yang sininya hilang juga. Nah, ini kalau mau minusin yang, nah itu minusin yang ini. Nah, udah benar. Si M berarti udah aman ya? M-nya udah, cuma ininya aja. Kalau ini saya klik, ini juga ngilang. Oke. Nah, kalau mau sih, ya udah dia nggak apa, hilangin aja ininya. Terus kamu M-nya? Iya. Oh, bikin baru lagi ya? Kamu bikin polygon tools aja jadinya. Iya, benar. Bikin segitiga baru. Kalau mau gitu aja. Tapi sebenarnya di sini kita bakal belajar yang ini nih. Coba aku share screen lagi. Afifah aman gak nih? Jangan kayak dia juga kejadiannya. Belum Kak, aku belum lanjut lagi. Agak susah ya? Iya, ketinggalan tadi. Tadi sampai mana? Baru yang gitu-gituin bikin ancol itu yang M itu. Yang pen tool aja ya? Ya udah dibikin dulu aja. Iya, yang pen tool, iya. Ini bikin dulu aja nggak apa-apa. Nanti bisa ini lagi. Oke nih, kalau aku nih kan udah jadi seperti ini, tapi ada garis yang mau aku. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak stroke gitu garisnya, pengennya sama deh. Gimana ya caranya biar sama gitu. Caranya teman-teman bisa pakai namanya curvature tools ini. Nah, si curvature tools ini kegunaannya teman-teman bisa tuh tarik-tarik tuh, terserah mau kayak gimana. Bisa ditarik-tarik gitu ya curvature tools itu. Jadi kegunaannya sama kayak pen tools, tapi dia lebih fleksibel aja ya, bisa bikin sesuai yang kita mau. Ada yang jelek juga tapi ini ditarik. Kayak gitu loh pokoknya si curvature tools ini. Kalau misalkan nggak sama persis kayak yang di belakang juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa pakai smooth tools-nya ya. Jadi bisa kita smoothin gitu ya si garis-garis pen tool-nya ini.
Terus sampai sini aman gak nih? Dia dulu deh, sampelnya dia dulu. Aman? Udah bikin shape baru sih. Udah bikin? Nah, kalau udah bikin Ah, shape baru kan nanti kamu tinggal kayak tadi di-select aja. oh, select all. Tapi tadi pastiin ya, shape-nya itu pastiin dia garisnya sama kayak yang di bawah ini. Jadi kalau Oke. kalau si shape builder tools itu dia bisa berfungsi kalau ininya tuh garisnya tuh apa ya? Ngekatnya tuh pas gitu ya, yang sama gitu ngekatnya. Jadi dia baru bisa dibikin garis-garis gini gitu. Ini emang enak sebenarnya kita kalau latihan tuh offline sih ya, tapi nggak bisa dapet ruangan. Ini bisa aku liatin satu-satu gitu. Bisa dia Oh, aman? udah. Aman ya? Jadi ada 3 ini kan ya? 3 shape ya. Ya udah. Aman. Oke, udah aman. Alhamdulillah. Ini kayaknya calon pemenang sih. Calon Shopee Pay GoPay ya. Kita lanjut lagi. Kita mau bikin sekarang mau kita cut kan ini, kita potong nih. Kita mau bikin shape baru lagi nih. Caranya pakai pen tool lagi. Kita bakal pen tool di bagian kira-kira aja ya, teman-teman. Kira-kira aja mungkin di bagian sini. Ntar aku lihat dulu. Mungkin di bagian sini ya, kira-kira. Terus ke atas sedikit. Kita sama ini, seatas mungkin ini. Terus segini kali ya. Pokoknya pastiin aja si pen tool-nya itu ngekat si shape-nya gitu ya. Jangan sampai nggak kena garis yang mau kita cut gitu. Kalau nggak kena nanti dia nggak bakal bisa ngekat. Nah ini kan si putihnya ngalangin, ini aja kita nonin aja ya. Nggak usah ditransparanin tapi kita nonin. Nah, ini ada berapa garis nih? Ada 1 yang perlu kita cut lagi nih, ada 1, terus ini ada 2, sama di sini ada 3 berarti ya. Cuman ada 3 nih garis yang perlu kita bikin nih kayak gini. Aku pertama udah nih ya, 1, kita bikin lagi nih yang tengah. Pakai pen tool lagi. Nggak apa nih, nggak kelihatan nggak apa-apa. Yang bekas tadi ini kita tarik garis aja kali ya segini. Garis lurus. Atau teman-teman kalau misal mau langsung juga langsung dilengkungin boleh, tapi kalau misalkan mau garis lurus terus pakai curvature tool nih bisa juga. Seenaknya teman-teman aja. Tuh. Segini. Kita udah bikin 2 garis potong ya, tadi potong yang di sini sama potong yang di sini. Udah ada 2, kita bikin lagi nih yang lingkaran ini, ketiga. Kita bikin lingkaran ketiga. Kira-kira aja ya, kira-kira mungkin kira-kira mungkin dari sini sampai ke bawah ya. Sini sampai sini. Ini kayaknya AI aku agak-agak nih. Udah keluar petnya. Kira-kira aja ya teman-teman. Pokoknya di tracing aja nih kira-kira. Oh segini mungkin ya. Buat sih garisnya. Tuh yang penting dia ngekat aja sini. Yang penting dia ngekat. Terus kalau misalkan nggak sesuai, bisa dipakai curvature tools di tuh kan ini, ya aku agak-agak nih. Bisa ituin apa? Disesuaiin sama si yang garisnya ini. Semoga nih teman-teman AI-nya pada aman ya. Kalau nggak aman agak susah nyari ininya. Nah, jadi ada 3 nih yang dipotong. Ada garis 1, 2, sama ini 3. Sampai sini aman? Sampelnya dulu dia aman? Taruh Kak, yang mana aja yang dipotong tadi? Nih, yang dipotong nih yang pertama yang di sini. Garis ini kan ini Ya, sengaja warnanya berbeda-beda ya. Jadi bisa ya kelihatan beda. sini 1, sini 2, sama di sini 3. Tuh. Oh ya, siap. Jadi emang sengaja bikinnya kayak gitu biar ada gradasinya tuh bagus gitu M-nya. Kita tunggu dia dulu kali ya. Sama yang lainnya ada yang ngikutin nggak sih sebenarnya sampai sini? Jangan-jangan ada yang udah beres nih. Biasanya Irham tiba-tiba beres. Iya nggak, Ham?
Nah, siapa lagi nih yang ikutin? Afifah masih ketinggalan nggak? Nanti kalau ternyata ketinggalan jauh banget, nanti bisa lihat juga kok di YouTube. Nanti kalau teman-teman pentulnya udah bisa nih, maksudnya bikin yang kayak aku, berarti teman-teman masih bisa juga explore yang lain, desain-desain yang lain. Coba aja gitu ya. Kalau misalkan berminat gitu ya sama desain ini kan lumayan banget gitu kalau misalkan ada lomba-lomba infografis, lomba-lomba bikin logo. Nanti nih kayaknya biasanya Pemira tuh udah ada belum ya logonya? Oh, udah ada Pemira ternyata. Biasanya ada kan kalau misalkan kayak BEM atau apa tuh bikin lomba logo gitu, desain logo, boleh banget ikut karena lumayan hadiahnya. Kalau logo biasanya lebih mahal. Aman dia? Tadi dipotongnya sampai bawah ya Kak? Yang satu itu. Yang mana? Yang paling kiri dulu sebentar. Yang ini? Nggak usah sampai Iya, bawah, yang nggak itu. apa-apa. Maksudnya kalau, tapi yang penting nih si Oh, garis. sampai nyatu sama yang sebelumnya gitu. Boleh, boleh. Pokoknya yang penting si garisnya itu jangan sampai enggak nyentuh si garis yang mau dipotong selanjutnya itu loh. Enggak sama si lekukan M ini pokoknya harus nyentuh gitu. Ya, maksudnya nyatu sama yang sebelumnya kan, pentul yang sebelumnya. Kan saya udah bikin M nih. Terus saya motong lagi, itu disatuin aja maksudnya. Gak usah saya bikin lagi sampai bawah gitu, bikin shape sendiri. Bikin shape sendiri, maksudnya enggak harus bikin lagi. Nggak usah kan? Ini potong-potong aja nih, kita kan motong yang ini, sama yang ini kan. Nah ini si Ya. garisnya pun kalau misalkan teman-teman gak bisa ngepasin, itu nggak apa-apa. Maksudnya keluar pun nggak apa-apa nih. Kayaknya kalau keluar nih kecil-kecil, ini nggak apa-apa karena bisa kita hapus. Kayak gitu. Oke, berarti ini Oke. udah ya. Kalau ini udah, kan kita select lagi nih. Kita select, nah baru kita pakai lagi nih si shape builder tools-nya. Karena kita mau bikin shape baru. Nah, tuh kayak gini shape barunya. Tuh ya, bisa kelihatan ya teman-teman kalau misalkan berhasil nih, kita bikin shape lagi nih satu, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Tuh. Jadi aku punya ada 5 ya shape-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, terus si garis-garis yang mengganggu ini harus kita ilangin dong ya. Karena kita nggak mau ada garis-garis begini nih. Kita bisa ilangin pakai diklik dulu Alt di keyboard. Nah, terus klik aja nih garis yang kamu nggak mau. Tek, nah, itu kan hilang. Ini juga tek, hilang kayak gitu. Oh, ini garis-garis yang tidak diperlukan, itu mending kita hapus aja. Ini lagi ya. Nah, ini nih, garis kecil ini juga nggak perlu. Jadi kalau teman-teman ada garis yang mengganggu yang keluar dari shape, itu mending dihapus aja. Pakai diklik dulu Alt di keyboard, terus pilih yang kalian nggak mau gitu ya garisnya. Tapi kalau misalkan garis kalian udah sempurna gitu ya, nggak perlu ada yang dihapus-hapus, ya udah lanjut aja. Kayak gitu. Sampai sini aman? Kita sampel dulu dia. Belum ya, masih fokus tuh. Ini berasa private nih sama dia. Private. Kasih tahu ya kalau misalkan udah aman, kita bakal mewarnai soalnya di sini. Bakal mewarnai logo. Ini pengumpulannya kapan ya tugasnya? Aman dia? Kalau Kak, begini bukan nih? Ini saya share screen lagi nggak apa-apa ini. Oke, nggak apa dong. Kita lihat. Iya, itu kenapa tuh? Enggak, ini cuma warnanya aja jadi merah. Oh iya, nah ini kamu kan udah bikin garis-garis kayak gini ya. Ini enggak si shape-nya nih yang warna oranye, mending kamu nonin aja. Oren. Bukan ini si oranye ini kamu nonin nih pakai yang tanda garis silang putih bawah tuh. Kamu lihat deh di kiri-kiri. Nah itu dihilang-hilangin aja tuh biar nggak mengganggu. Tapi ini benar Kak begini Kak? Betul. Ini benar. Betul. Ini coba ya kamu select semuanya deh. Kamu select semua. Nah, terus
pilih yang shape builder tools tadi. Coba bisa bikin, oh berarti ini kalau masih kayak gini berarti garisnya kurang ke bawah. Nah ini udah bener nih, itu kan ini 3 udah bener. Nah, oh yang ininya ya. Ya yang itu kurang garis dikit aja. Nah kamu nggak usah ngulangin. Pilih lagi nih si apa selection tools dulu. No, jangan dulu. V dulu, selection tools. Nah, si garis yang ini nih, Kak, coba keluarin. Nah itu, kamu tambahin aja pakai pen tools di ujungnya. Gini. Diklik. No, salah. Nah, tanya gitu, Anchor, klik keluar, 1. Terus yang bawahnya juga jangan lupa. Sampai sini gitu. Bukan. Kamu pakai selection tool lagi, dipilih. Iya. Nah, terus kamu tambahin lagi, pakai pen tool lagi, pencet. Pen toolnya pencet, terus yang bawahnya. Ini. Ya, keluarin aja, nah gitu. Nah, udah. Itu aja pokoknya. Udah tinggal dibikin lagi, kita select semuanya. Terus pakai shape builder tools. Oh ya udah. 5 kan. Nah ini nanti yang garis yang nggak kamu butuhin, ini kamu pencet dulu nih. Kamu bikin dulu jadi garisnya ada, Ini saya pencet bikin dulu. Ya, klik. Nah, terus ini yang kamu nggak butuhin nih apa namanya? Garis-garis yang nggak butuhin. Nah, ya tinggal di alt terus diklik. Nah, akhirnya beres. Siap. Keren nih bisa ngikutin. Kita next sekarang tinggal mewarnain aja nih. Mewarnainnya lumayan seru kok. Tidak susah. Kita harus ngeluarin, bentar ya. Kita harus ngeluarin nih, jadi nanti. Habis maghrib aja. Jadi yang ini kita harus mengeluarin tadi yang palette, warna palette. Tapi kan ini masih mengganggu ya nih si contoh logo. Contoh logo nih mengganggu. Jadi kita hapus dulu aja nih si contohnya. Wah ternyata aku udah si contohnya ini dihapus aja nih. Biar nggak ngeganggu gitu ya. Si contohnya dihapus. Nah hilang nih, semuanya udah hilang. Kita pilih lagi si selection tools. Kita warnain aja nih. Terserah warna apa aja nih, bebas ya. Maksudnya biar kelihatan aja gitu kalau ini kita tuh udah bikin shape gitu biar kelihatan aja ada sebenarnya. Kita ke properties, terus opacity-nya kita naikin. Maksudnya biar kelihatan aja, karena di sini kita kan bakal mewarnai nih. Kita mewarnainya, teman-teman, kita pilih dulu ke file, terus pilih yang place, diklik. Nah, ini ada palette warna. Ini kita place aja nih, kita taruh terserah di mana aja, karena ini bakal kita hapus juga nanti kalau udah beres. Jadi ini ada 11 warna nih, logonya lumayan complicated ya, karena warnanya banyak. Oke, udah. Si palette-nya udah ditaruh. Kita bakal mewarnain dari yang ujung ini dulu nih, yang paling atas dulu. Aman ya sampai sini ya. Tinggal naruh palette doang. Kita bakal ngegunain namanya tools gradient. Jadi kita bakal buat gradasi warna ya. Caranya nih teman-teman ada di bagian sini. Toolbars, pilih nih yang gradient tools. Atau pencet aja G biar langsung cepat ketemu gitu, langsung pencet G aja gitu biar keluar langsung. Nah, si gradient tools ini harus diklik 2 kali nih, biar bisa kita warnainnya gradient. Nah, jadi si gradient ini dia punya 3 tipe ya. Tipenya yang pertama ada linear, ada radial, sama ada freeform nih. Kalau linear tuh bentuknya seperti ini ya. Jadi warnanya tuh mungkin bisa ada 2, 3, sampai 5 banyak warnanya, cuman dia bentuknya lurus. Terus yang kedua ini ada radial gradient, ini bentuknya tuh lingkaran. Nah, yang bakal kita gunain freeform gradient nih buat si shape satu ini. Freeform gradient itu apa? Nih kita bakal lihat. Jadi dia tuh kita bisa ngewarnain, kita bisa bikin gradasi sesuai kemauan kita di mana aja. Nah, buat shape pertama ini kita bakal bikin 3 warna. Warna pertama kan di sini ya, 1, di sini 2, dan di sini 3. Gitu. Jadi cara nambahin si ininya, si bulatannya teman-teman tinggal ya pilih aja gitu di mana aja gitu ya. Pokoknya kita ada 3 warna kayak gini.
Nah, cara mewarnainya teman-teman pilih nih lingkaran yang mana nih yang pertama mau diwarnain. Aku pilih nih yang paling atas. Terus pilih aja nih color picker, diklik. Terus pilih nih yang nomor 1. Tuh, warnanya berubah seperti ini. Ini butuh ya, maksudnya ini gradient itu salah satu tools yang cantik gitu ya, maksudnya bisa bikin warna sesuai kemauan kita. Pilih lagi nih yang kedua warnanya, klik lagi warna kedua, dan pilih lagi nih warna ketiga, pastiin teman-teman klik dulu nih ya si bulat ini sampai keluar warna putih. Terus pilih lagi nomor warna 3. Nah, jadinya seperti ini. Ini bisa kita bebas ya, mau kayak gimana aja tuh ya. Mungkin ini putihnya agak ke atas sedikit, ini agak ke atas. Tadi cara nambahin lingkarannya gimana, Kak? Nambahin lingkarannya, dia langsung aja klik si yang ini, klik aja di mana aja, tapi jangan sampai nih pas lagi di color picker ya, jadi pilihnya tuh jangan kepencet nih color pickernya. Tuh udah, tinggal ditambah-tambah aja. Tuh mau bikin 6, 8, berapa juga Ya, bebas. tapi gradien saya masih lurus, Kak. Ini Oh, masih tipenya. lurus. Pilih yang ketiga nih. Freeform. Freeform. Iya. Pilih yang ketiga. Oke, siap. Oke, dapat ya. Terus warnainnya nanti 3 aja nih. Points yang bulat-bulatnya tambahin aja 3. Ujung bawah, ujung kanan, sama yang paling atas. Kayak gini. Kalau udah nih, udah yang pertama, ini kan warnanya aku sesuaiin ya, yang paling atas 1, ini kedua, ini ketiga tuh yang bawah. Kalau udah tinggal next nih ke selanjutnya. Selanjutnya kita bakal gunain lagi si freeform-nya, karena kita warnainnya pengen sesuka hati kita gitu ya. Klik lagi si freeform. Ini emang agak loading ya si freeform ini. Nah, buat yang ke shape kedua ini, aku pengen bikin ada 4 warna. Jadi warnanya di ujung sini 1, ujung sini 1, di tengah 1, sama di atas 1. Tuh. Aku warnain dari paling atas kali ya. Paling atas keempat nih. Warna nomor 4, yang ini nomor 5, ini nomor 7, yang ini nomor 6. Nah, kayak gini. Nanti teman-teman terserah ya, maksudnya warnanya pengen lebih dominan yang mana juga boleh. Suka hati pokoknya ini warnanya. Ini salah satu ke apa yang enak gitu pakai si freeform ini. Ini shape kedua udah kita warnain. Ke sini aman ya? Cara ganti warnanya gimana, Kak, tadi, Kak? Cari Saya masih stuck di yang satu ya? freeform-nya. Oh, Iya. freeform. Kan ini kita edit nih ya gradiennya. Jadi kalau udah pencet freeform, misalkan belum muncul ini ya, kita klik nih ya, edit gradient. Terus tinggal pencet aja nih, diklik sampai ada tanda telunjuk ini nih, diklik nih, klik. Nah, terus pilih yang color picker. Jadi dia nggak bisa pakai eyedropper. Itu ada di properti ya? Enggak, adanya di gradient. Oh, gradient. Muncul nggak kamu tabel yang ini? Nah, itu dia nggak muncul. Oh, nggak muncul nih. Kalau ini nggak muncul, berarti harus dimunculin dulu dong. Kita munculin dulu si gradient nih. Misalkan pilih shape yang ini, terus pilih aja nih yang di sini. Klik 2 kali, set, keluar. Ya. Gitu, diklik 2 kali pokoknya sampai dia keluar. Terus pakai eyedrop ya? Jangan pakai eyedropper terus sini, tapi pilihnya di sini ya. Jadi ini pilih nih, kalau udah klik 2 kali tadi, si panel ini udah keluar, si gradient panel ini udah keluar, pilih yang freeform, diklik ya. Oke. Terus nih kalau misalkan udah diklik, tinggal diwarnainnya, dipilih dulu nih si bulatannya. Nah, nanti dia bakal keluar sininya, color pickernya. Keluar nggak dia? Oh ya, keluar. Keluar kan? Nah, oke, ini udah tinggal warna-warnain aja. Pokoknya warnainnya pastiin keklik ininya ya, si color pickernya keklik. Kalau udah beres, si color pickernya diganti dulu. Bukan diganti, maksudnya dipilih dulu nih si color pickernya biar nanti buat ke next buletan nggak keganti warna yang lain gitu ya. Terus pilih lagi si color picker, warnain lagi, klik lagi, kayak gitu. Cara mewarnainnya. Oke, sambil diwarnain kali ya, dia warnain juga nih yang ke-2 nanti nih.
Kedua dia ada 4 poin tuh ya. Ada 4 poin warnainnya. Nanti kalau warnanya nggak mau sama kayak yang aku juga nggak apa-apa. Misalkan pengen nyobain warna-warni gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Jadi kita bakal warnain nih yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini aku nggak mau pakai freeform, tapi aku mau pakai si linear. Jadi kita coba sambil nungguin dia kali ya. Dia boleh diselesain sampai yang kedua ya. Ada berapa titik, Kak? Untuk yang kedua ini ada 4 titik tuh. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini warnanya sesuai yang atas nomor Warnanya random nggak apa-apa, Kak? boleh. Ininya aja, apa ya? Sepengennya aja, selera kamu aja gimana. Nanti next kita bakal warnain yang ketiga ini nih. Nah, buat shape yang ketiga kita mau cobain pakai si linear gradient. Jadi kita nggak coba pakai si freeform. Kita cobain linear gradient ini. Tinggal kita klik edit. Nah, nanti dia keluarnya kayak begini ya, untuk si linear garis lurus. Nah, garis lurus ini sebenarnya bisa kita ubah-ubah sesuai yang kita mau gitu ya. Caranya nih, misalkan mau ubahnya, mau lebih ke atas miring dikit, tuh tinggal diubah gini aja. Tuh, bisa bebas ya, mau kayak gimana pun. Atau dari sini juga bisa nih, kalau di sini sudutnya udah kelihatan ya gitu, kalau mau yang lurus, tinggal minus 90 atau 90 kayak gitu. Ini aku maunya kayak gini. Nah, cara warna ini juga kan kalau tadi kita warnainnya di bulat-bulat di dalam shape tadi ya. Nah, kalau yang ini kita warnainnya harus pencet di sini. Tuh, jadi kita pencet dulu nih gradient slidernya, terus pilih color picker, pilih yang warna ini, misalkan nomor 8. Gelap banget ya, terus kita mau yang sebelah sininya lebih terang. Pilih lagi nih, jangan sampai nggak kepencet ya, pokoknya si gradient slider ini harus klik lagi, kepencet lagi, terus kita warnain yang nomor 9. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nanti kalau mau lebih terang segini atau gimana nih teman-teman bebas. Warnainnya sesuka hati boleh ya. Tuh, mungkin kayak gini warnanya. Jadi ada gradasi gitu, warnanya nggak monoton. Tuh, seperti ini kalau yang aku. Sampai sini dia aman nggak? Untuk Ntar dulu, warnanya masih belum nyambung. iya. Boleh kalau misalkan pengen gradasinya beda sama yang aku juga boleh. Seenaknya aja, bebas. Nah, ini tadi udah ya. Pokoknya ini yang linear, kita pakai yang linear tadi udah. Nah, buat warna yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat ini aku pakai linear juga nih. Jadi teman-teman yang ketinggalan nih bisa lihat nih, buat linear itu tinggal diklik aja nih linear, terus klik lagi edit gradient, biar kelihatan nih yang warna mau diubah. Tuh, seperti ini. Nah, buat warna yang keempat, ini kita mewarnainya warna biru. Nomor ke-10 paling ujung, terus yang paling ujung kanan mau yang nomor 11. Nah, kayak gini. Ini bisa diwarnain sesuka hati ya, mau kayak gimana. Tuh, pokoknya teman-teman bisa bikin gradasi di gradient ini. Nanti kalau misalkan pengen bikin vektor apapun, atau mengedit poster atau apapun, pengen yang gradient udah belajar gitu ya, nanti tinggal diaplikasiin aja. Tadi yang ke shape ketiga berapa titik, Kak? Ini nggak pakai freeform, ini kita pakai linear. Oh, Jadi, yang kalau ketiga. mau lihat, ya yang ketiga nih, linear. Nah, kalau aku sudutnya nih segini, minus 21,6. Tapi dia kalau mau sudutnya yang lain tuh boleh ya, tinggal digeser-geser di ujung bawah sini nih. Tuh. Oh, siap. Sesuka hati ya, pokoknya ini kita mendesain sesuka hati. Nah, terus nih, kalau gradient ini sebenarnya kita kalau misalkan udah buat satu gradient, kita warnanya nih pengen sama kayak ini. Maksudnya kita aku nggak mau ribet mewarnain. Kita tinggal pakai eyedropper tool aja. Atau pencet diklik ini di keyboard, terus pilih nih sesuai yang kalian mau. Nah, udah jadi nih. Cuman aku pengen si gradientnya itu, kan kalau yang ini tadi, yang warna biru tadi nih kita lihat dia sudutnya kan 0 derajat nih. Tapi kalau yang ini aku pengen dia sudutnya
lurus gitu, vertikal ke atas. Kita tinggal pilih aja di sini. Angle-nya pilih yang minus 90. Nah, biar gradasinya tuh kelihatan kayak apa ya? Ya cantik sih menurut aku nih. Kayak gitulah gradasinya. Juga bisa diedit sesuka hati teman-teman, diklik aja edit gradient. Tinggal dipilih aja mau segimananya. Nah, ini aku udah 4 shape nih. Terakhir kan tadi kita udah nyobain ya linear gradient. Kita nggak nyobain radial sih, tapi kita mau bikin lagi si freeform gradient lagi. Kalau buat radial ini dia karena bulat gitu ya temanya, jadi nggak nyambung kalau di desain yang kali ini kita buat. Nah, ini freeform, aku naruhnya di ujung atas satu sama di ujung bawah sini satu. Kita warnain dari yang paling atas ini, pilih lagi color picker. Kita warnain warnanya yang mana ya? Kita coba-coba dulu. Ini salah. Nah, warnanya aku pakai warna nomor 1 sama 2 ya. Buat warna yang terakhir. Oke, yang aku udah beres nih. Tuh. Udah jadi logo Mulmed. Oh, ini ada garis nggak pakai. Tapi kalau pakai shape builder tools itu ini kekurangannya dia suka ada garis-garis tiba-tiba gitu, garis-garis yang tidak dibutuhkan tuh masih ada kadang. Nah, beres teman-teman. Udah pada beres juga belum nih? Aku pengen taruh dia di tengah. Coba kita select all, kita group, kita align. Oke, di tengah ya dia. Oke. Buat logogram udah jadi. Ini buat teman-teman nanti kalau yang tadi ketinggalan jauh, ini kan bakal aku share juga di YouTube. Jadi siapa tahu nih pengen nyobain bikin logo divisi Mulmed, ini siapa tahu nanti bakal kepake logonya ya. Bisa banget. Nih, dia udah beres belum? Nah, si proses warna itu. Oke, udah ada yang beres belum ya selain dia? Siapa tahu nih ada yang mau menangin GoPay atau ShopeePay duluan nih. Boleh acungin tangan kalau udah beres. Aku tunggu 5 menit ya. Sambil diberes. Yang terakhir pakai titik juga nggak, Kak, shape-nya? Ini buat yang terakhir dia pakai freeform ya. Salah. Pakai Iya, pakai freeform ya? Buat yang terakhir. Ini pakai freeform ya. Berapa titik, Kak? Cuman 2. Tuh ya, titiknya di atas sama di bawah. Di atas dan di bawah. Yang udah boleh acungin tangan, nanti dapat uang saku mendadak tiba-tiba. Udah, Kak. Oke, mantap. Boleh langsung share screen aja. Ini kayak private sih sejujurnya ya. Soalnya emang sebenarnya banyak yang pada izin karena ini. Karena pulang ke Bogor katanya naik kereta. Jadi banyak yang izin tadi. Boleh dia Iya. screen? Saya libur sih. Oh, libur besok? Ada satu agama doang, cuma online katanya. Ya? Iya, enak sih kayak gitu. Nggak enak, percuma. Kenapa? Ya, percuma dong kuliah offline kok kayak gitu. Oh, tapi online kan? Maksudnya gimana? Besok Iya. online? Iya, besok online, kelas online. Ih, kok aku lebih suka seperti itu. Gimana kita beda ya? Aku lebih suka online. Ih, kok bagus ya? Wow, keren nih. Cuman ini kalau di Zoom nih, coba boleh di Zoom deh. Kalau di Zoom agak berantakan, aku jujur. Nah, ini pasti Iya, berantakan. bener. Nanti kalau misalkan dia pengen perbaikin, bisa pakai smooth tool tadi ya. Terus udah nyoba, Kak, cuma balik lagi begini. Oh, berarti agak iya. Emang harus sabar ya pakai ini. Iya. Nah, ini nih yang paling bawah nih, kamu kayaknya masih ada shape. Nah, coba diklik deh. Iya, coba diklik. Nah, ini dihapus aja. Nah, karena agak mengganggu nih yang kanan juga nih, kanan atas. Sini ya. Ya, diklik hapus aja. Nah, jadi kan lumayan better lah ya. Nah, ini kalau misalkan ini masih bengkok. Iya, nggak apa. Ini kan pertama kali. Coba Perdana.
Iya, perdana coba pentul tapi udah bisa ngehasilin ini lumayan banget nih. Nanti besok-besok kalau sering pakai pentul lebih kelatih tangannya. Kayak gitu. Udah mantap ini, bagus. Jadi ini tinggal dikumpulin aja nih, nanti bakal di-share ya. Oh ya, ini ada yang belum di-share ya, absen ya? Ntar aku share absen. Belum. Jadi teman-teman nih yang belum beres, nanti bisa diikutin. Oh ya, ada Najla nggak? Najla boleh share absen ya? Nah, oke. Ini jangan lupa nih, isi absen nih yang join hari ini. Mungkin ada beberapa yang tadi nyobain terus ketinggalan, nanti bisa di follow up lagi ya, bisa di follow up di YouTube. Dicobain aja, maksudnya diikutin karena kan harus dikumpulin. Nah, batas pengumpulannya mungkin ini hari apa sih, Minggu? Mungkin hari Minggu lagi kali ya, hari Minggunya lagi. Nah, aku juga mau ngasih info ke teman-teman kalau minggu depan kita bakal adain pelatihan tentang InDesign. Nah, InDesign ini pelatihnya nanti dari teman aku, ada teman aku, dia anak informatika, lumayan jago lah di InDesign, jadi teman-teman kalau bisa pada join ya nanti buat minggu depan. Nanti buat harinya bakal diinfoin lagi. Ini kita itu dulu yuk, dokum dulu kali ya biar pada on cam. Pada bisa nggak nih on cam? Teman-teman yang lain boleh on cam dulu, aku tungguin 5 menit ya. 5 menit, kelamaan 2 menit ya. Apa dulu? Yuk on cam yuk. Ini dikit banget deh. Sedih ini ya. Karena minggu depan udah bukan aku lagi yang melatih, tapi orang lain. Oh, tapi dia ikut nggak nih si Lekat? Oh, ikut. Udah bayar. Udah bakal ketemu nih nanti. Kalau udah bayar jangan lupa di checklist ya di grup. Oh iya. Udah bayar karena soalnya disuruh sama pimpinan buat ngedatain. Nih, Wajib ya? dan udah on cam, iya wajib. Tapi kalau misalkan emang ada kayak misalkan saudara nikahan atau gimana, itu ya udah itu ikut nikahan aja dulu gitu, nggak usah ikut. Dan tadi aman nggak tuh, ikutin nggak kira-kira, apa ketinggalan? Tadi habis dari luar sih Kak, jadi masuknya pas akhir gitu, tapi ntar tinggal ini deh, lihat di YouTube paling. Iya. Oke, nanti pokoknya ini pengumpulannya sampai hari minggu depan ya. Pokoknya nanti jangan lupa dikumpulin. Tapi nanti misalkan ada yang kesulitan, jangan lupa ngechat aku aja ya, nggak apa-apa, aku diganggu. Atau Raffi juga bisa kan ya? Siapa tahu. Atau Dia juga boleh nih, dia. Diganggu juga dia nggak apa-apa, karena dia udah bisa bikin tadi ya. Siap. Oke, ini yang lain pada bisa on cam nggak? Soalnya segini juga nggak apa deh. Raffi kali ya, Raffi yang mimpin. Denny nggak ada soalnya. Boleh, bentar. Oke. Bye. Wait. Ayo. Dihitung ya dari hitungan 3 sampai 1. 3, 2, 1. Kedua gaya apa nih? Apa bebas? Apa masih? aja. Oke. 3, 2, 1. Nah. Oke, mantap. Afifah ikut nggak nanti Lekat? Ikut Kak. Ikut. Oke, nanti kita bakal ketemu ya di Lekat. Pokoknya teman-teman jangan lupa ikut. Terus kalau udah bayar, jangan lupa di checklist di grup ya. Oke, see you minggu depan mungkin ya, kita bakal ketemu. Oke deh teman-teman, makasih semuanya. Dia makasih, dan makasih, dan semuanya makasih. Afifah juga makasih. Oke, aku tutup ya. Ya, Kak. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.